Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BNI ya. Hari ini hari Rabu 12 Juli pukul 5.35 ya. Jadi setengah 6. Saham BNI merupakan salah satu saham yang cukup stabil ya, karena tergolong saham-saham perbankan. Ini termasuk Big Bank ya, dari beberapa saham seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, kemudian BNI. Ini empat bank besar di Indonesia yang cukup bagus ya, kinerjanya bagus, terus sahamnya juga lumayan. Saham BNI ini merupakan saham perbankan dengan BBV yang masih kecil ya. 1,19 ya BBV-nya. Bandingkan dengan BRI coba. Sudah hampir 3. Bank Mandiri sudah 2 lebih. BCA apalagi ini 5. Kalau bank swasta mungkin ini ya, BNGA. Nah, ini cukup murah juga, ini di bawah 1 ya. Kalau kita lihat di perdagangan kemarin turun ya, sempat turun. Kemudian selama seminggu ini juga turun. 1 bulan balik lagi ke support kuatnya di 8975. Dan ini support kuatnya di 8975. Ini saat yang tepat untuk kita masuk ya. 3 bulan trennya mulai naik dari 8750. 6 bulan sempat terendah di harga 8,5. 1 tahun naik ya, sempat terendah di 7225. Ini udah berapa persen coba kita lihat. delapan sembilan tujuh lima dikurangi 7225, naik 1000 poin dibagi 7225, sudah tumbuh 24% 1 tahun. Kalau 3 tahun lumayan nih, 2 kali lipat lebih. Tapi 5 tahun hampir sama ya, capital gainnya nggak berubah ya nilai sahamnya. Tapi kalau kita masuk pas krisis 2020 ini di 3160, maka sekarang sudah hampir 2 kali lipat lebih ya. Nah, ini prospeknya bagaimana untuk saham BNI ini ya. Kita lihat case statistiknya. Laba triwulan pertama 2023 naik nih, dari IPS-nya naik dari 212 ke 280. Dividennya juga lumayan cukup besar nih, dari 2017 sampai 2022. Terakhir di 392. Net profit 5 triliun, cash flow-nya positif 1 triliun. Equity 140 triliun. Dividen yield-nya 4,38%. Ini termasuk salah satu dividen yang cukup besar ya. Corp action-nya ada nggak ini selain dividen? Coba kita lihat. Oh, nggak ada ya. Stock split juga nggak ada. Ini kalau kita lihat saham BRI ini harganya cukup lumayan tinggi ya. Kalau misalnya nanti menyentuh 10.000 terus kemudian stock split, ini sangat mungkin ya. Sekarang itu berapa ini jumlah saham beredar, berapa ini? 18 miliar. Kalau kita lihat Bank Mandiri berapa? Saham beredarnya 93 miliar. BRI 151 miliar. Bisa coba kita lihat.
123 miliar. Jadi BNI jumlah saham beredarnya paling kecil. Jadi masih sangat mungkin untuk ini stock split ya. IPS-nya 280 ini kalau dibandingkan dengan harga sahamnya berapa ini? Coba kita lihat. 280 dibagi 8975. 3% ya. Kalau kita bandingkan dengan BRI, coba IPS-nya 102 dibagi 5425. 1,8%. Jadi secara presentasi IPS dibandingkan dengan harga sahamnya, BNI cukup menarik ya teman-teman. Lebih tinggi dari Bank BRI. Kita lihat secara teknikal. Kita lihat secara teknikal. Bagus, stokastik bagus. Bollingernya coba lihat. Bollinger juga bagus, mungkin masih ada potensi turun di berapa ini? Berarti ini udah menyentuh support kuatnya di 8975 ini ya teman-teman. 8925 ya. Kalau bisa ini menyentuh di situ bagus juga ini. Teman-teman bisa antri buy di segitu 8925. Mulai 8975 itu udah lumayan bagus. Kalau kita lihat MACD-nya coba. MACD yang biasa ini masih belum ada tanda-tanda. Kalau yang osilator osilator juga masih belum ada ini ya pembalikan ya. Nanti kalau ada hijau sedikit nih teman-teman bisa mulai masuk ya. Tapi kalau sekarang spekulasi beli juga sudah lumayan murah nih. Nah ini masih di bawah MA5. Kalau tembus 9070 ini bagus. MACD masih sell ya, betul. Stokastik buy. Foreign coba kita lihat. Foreign jualan terus, rekomendasi berapa? 11.000. Daily-nya kita lihat. Ini 4 hari merah terus ini. Nanti kalau sudah mulai ada positif sedikit atau pantulan, teman-teman boleh masuk ya. Secara laba ini juga bagus ya BNI itu ya. Labanya udah ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham BNI kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan utang bank yang bunganya tinggi atau apalagi pinjol ya. Lebih baik sisihkan dari pendapatan bulanan kalian 10%, 20% untuk ditabung di saham. Kalau misalnya saham yang kita incar tabungan kita belum mencukupi ya nggak apa-apa, ditunggu dulu sampai mencukupi. Begitu mencukupi baru kita belikan saham yang kita incar. Misalnya BNI ini kan satu lotnya sekitar berapa ini? Ini kalau kali 1000 kan 800 ya. 809.000 misalnya kita baru nabung 300.000 ya, berarti 3 bulan. Setiap 3 bulan beli saham ini. Nggak harus beli saham yang murah. Lebih baik beli saham yang fundamentalnya bagus walaupun sahamnya itu mahal. Karena dana kita lebih aman di situ ya. Misalnya kayak BCA, BRI, BNI, Mandiri gitu kan. Yang pertambangan ya bisa ITMG, Adaro, PTBA, Indi. Itu insya Allah saham-saham yang fundamentalnya cukup bagus dan
aman lah investasi kita. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.